Shalom. Selamat pagi saudara-saudara, senang sekali bisa berhadapan lagi, bertatap muka lagi bersama dengan saudara semua. Dan selamat datang kepada Bapak Pendeta Irwan Chandra bersama keluarga dari Sukabumi dan juga Ibu Elis bersama suami. Sungguh sukacita yang luar biasa kita bisa bertatap muka walaupun tempat tinggal kita berjauhan ya. Kali ini kita bertatap muka. Mari kita masuk dalam doa, mari saya undang untuk kita bersama-sama berdiri. Bapa yang kudus, Bapa yang teramat banget, sangat baik bagi kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, hati kami sungguh melimpah dengan syukur. Pagi hari ini kami diberi kesempatan lagi untuk bertatap muka. Dan juga ada saudara-saudara kami yang masih mengikuti ibadah online. Kami bersyukur apapun keadaan kami Tuhan. Baik ataupun tidak baik sekalipun Tuhan. Kami mau tetap menyembah. Kami mau tetap bersyukur. Kami mau tetap memuji Engkau Tuhan. Kami tahu sebab kami sangat yakin apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan rancangkan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, luar biasa. Saat pagi hari ini kami mau bersatu hati, kami mau menyembah, memuji Engkau dengan bersama-sama di dalam ruangan ibadah ini. Tuhan kuduskan, sucikan kami semua Tuhan, agar setiap pujian kami bisa kami naikkan, menyenangkan hati Tuhan. Karena satu tujuan kami yaitu Tuhan disenangkan dengan puji-pujian kami. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Mari kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan apapun keadaan kita saat ini. Pergumulan apapun yang sedang saudara, dan mungkin ada yang dalam pergumulan beban berat, tapi kita yakin ada satu nama pribadi yang selalu mengerti kita dan peduli kepada kita. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Kesudahan, amin. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, yes, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Na 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 na. Kasih-Mu tak berkesudahan, yes. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik.
Di sini saya melihat banyak yang muda-muda loh, ya. Jangan cuman saya yang melompat ya. Di sini kata-katanya kakiku melompat bagimu. Saya juga malu sih sebenarnya kalau lompat, tapi saking saya bersyukur karena Tuhan begitu baik, begitu luar biasa, nggak ada lagi keraguan. Oke, yang muda-muda aja saya minta ya, coba membuktikan kasih setia Tuhan tembus nggak pada kalian, bukan pada orang tua saja. Tuh, ayo. Haleluya, ku memujimu Tuhan, amin. Karena kasih-Mu tak berkesudahan, biar yang bernafas di saja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku mengangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, yes. Rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, amin. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, ini hati kami Tuhan, membawa sembahku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu, di hadapan kemegahan kami datang Tuhan, menyembah-Mu, membawa hati, ini hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam Engkau baik, Engkau baik, teramat baik, yes Jesus. Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat, Engkau baik Yesus, Engkau baik, yes, teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus Kristus. Sungguh luar biasa Allah kita yang dahsyat. Saatnya kita mau buka hati pikiran. Kita mau menerima sabdanya. Saatnya Tuhan mau mengatakan apa yang Dia mau kita lakukan. Apa yang mungkin belum kita lakukan. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik buat hidup kita. Banyak perkara yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Tapi apa respon kita kepada Dia? Apa balasan kita kepada Dia? Apa kita mau taat? Kita mau dengar firman-Nya. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan tuntunan Roh Kudus dan firman-Nya. Maukah kita taat, setia kepada Dia?
Tuhan, bersabdalah kepada kami Tuhan. Tuhan, katakan maksud Tuhan dalam hidup kami Yesus. Haleluya Yesus. Banyak yang Kau perbuat ya Tuhan, terima kasih. Di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Dia mengerti, Dia sangat mengerti, Dia sangat peduli akan kehidupan saudara dan saya. Kasih-Mu sempurna Tuhan Yesus. Kasih-Mu sempurna. Terima kasih Yesus. Nyata dalam hidupku. Banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat. Ini hati kami Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami Tuhan. Ampuni kami atas pelanggaran kami. Ampuni kami atas ketidaktaatan kami Tuhan Yesus. Terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti. Engkau Bapa yang baik Tuhan. Segala yang ku perlu, yes, 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 Jesus. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan Yesus. Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam hidupku, rancangan indah
hadapan-Mu Tuhan. Mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Rancangan-Mu sungguh indah dalam hidup kami. Kami punya iman Tuhan. Walaupun kami belum melihat di depan kami Tuhan. Tapi kami tahu hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Hidup kami dituntun dan dipegang oleh Tuhan. Ketika kami dalam beban berat, Engkau akan mengangkat kami. Engkau akan menggendong kami Tuhan Yesus. Yes Tuhan, apapun keadaan kami mau bersyukur hanya kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Hadirat-Mu Tuhan ada di tempat ini Yesus. Ku merasakan jamuan kasih-Mu Tuhan Yesus. Yesus Kristus Tuhan. Segala puji hormat kami hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Ku bersyukur Bapa, ini kami Tuhan Yesus. Ku bersyukur Tuhan ya Yesus, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Mimbar saya serahkan kepada hamba Tuhan. Saya minta istri saya berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Terima kasih Tuhan, Engkau teramat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau sudah memilih kami, mengangkat kami dari dalam kegelapan, masuk ke dalam kasih-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau menerima berkat firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk benih firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang sebentar ditabur Tuhan, bisa menguatkan kehidupan kami Tuhan. Iman kami semakin kuat di dalam Engkau. Dan saat kami pulang nanti Tuhan, kami sungguh mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Engkau Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, menjadi alat-Mu, menjadi kepanjangan tangan-Mu, menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Biar kami dipuaskan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk. Sebelum saya membagikan renungan firman pagi hari ini, kembali untuk kesekian kalinya saya ucapkan terima kasih pada Bapak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk sharing firman Tuhan di tempat ini. Ya. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita perlu bersyukur ya, karena selama beberapa tahun ini kita semua mengalami masa-masa yang sulit, betul ya? Saya sendiri di sini 3 tahun ya, 3 tahun yang lalu terakhir saya di sini. Karena pandemi banyak hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Tetapi sebetulnya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau merenungkan ya kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang Yesus katakan, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita sebetulnya tidak harus terpengaruh oleh pandemi. Ya.
Saya bukan sedang menyombongkan diri, Bapak Ibu. Tapi kami bersyukur. Gereja kami di Bojong Lopang, ya, walaupun jemaatnya sedikit, beribadah pun masih di rumah, ya, kami bersyukur atas kemurahan Tuhan. Kami tidak terpengaruh sama sekali dengan yang namanya pandemi COVID-19. Kami beribadah seperti biasa, kami berkumpul seperti biasa, saudara. Kenapa? Karena kami percaya. Ya. Di sini ada tema tahun ini ya, iman yang teguh. Kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang jauh dari sanggup untuk menjaga memelihara kami. Secara manusia, ya, saya mau bagi pengalaman. Secara manusia adalah hal yang wajar kita mengalami ketakutan, kecemasan, ya. Tetapi pada saat kita takut, pada saat kita cemas, kita mau larinya kemana, saudara? Ini yang penting. Ya. Kita mau cari jalan keluarnya dari mana? Jujur ketika saya pertama kali rame-rame COVID gitu ya, harus pakai masker, harus pakai ini segala macam gitu ya. Saya juga sama, saudara, ada rasa takut. Jadi setiap ada yang belanja ke toko, ya saya ingat sekali waktu biasanya saya jarang di toko gitu ya, tapi saya bantu jaga gitu. Setiap beres selesai melayani pembeli, cuci tangan. Selesai ada yang pembeli, cuci tangan. Ya, tapi saya merenung, Tuhan, ini kalau saya terus-terusan begini harus sampai kapan? Sehari saya harus cuci tangan berapa kali? Begitu ya, saya merenung gitu. Terus apakah dengan saya melakukan hal seperti ini, itu ada jaminan bahwa saya akan terluput dari yang namanya COVID-19? Saudara tahu jawabannya adalah tidak. Tidak ada jaminan, saudara. Kemudian kalau begitu, saya harus bagaimana Tuhan? Kemudian Tuhan bawa saya ke Mazmur 127. Ke Mazmur 127, Tuhan mengatakan bahwa sia-sia orang membangun rumah yang mendirikan apapun kalau bukan Tuhan yang membangun, yang mendirikan. Bahkan para pengawal berjaga-jaga sekalipun akan menjadi sia-sia kalau bukan Tuhan yang jaga. Ketika saya merenungkan firman itu, saudara, saya langsung, kalau begitu kenapa saya harus susah-susah? Kenapa saya tidak percaya saja kepada Tuhan? Bahwa Tuhan yang berjaga atas hidup saya. Bahwa Tuhan yang mengawal hidup saya. Sejak saat itu, saudara, saya nggak khawatir lagi dan nggak cemas lagi. Dan ini yang saya bagikan kepada jemaat. Saya bilang nggak usah takut. Kalau belum waktunya pulang, Tuhan nggak akan dipanggil. Ya, hadapi hidup ini seperti biasa. Bahkan saya bersyukur, saudara. Ketika semua katanya dalam segi ekonomi apapun ya, kesehatan, ekonomi, semua terpuruk. Kami di Bojong Lopang, puji Tuhan, oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, saya ya sekeluarga, saya tanya sama istri, kamu ngalami nggak? Enggak tuh. Puji Tuhan, saudara. Saya bukan sedang menyombongkan diri, tapi saya ingin membangun iman yang teguh. Ya, supaya kita memiliki keberanian, karena apapun yang akan kita hadapi, pada akhirnya apa yang Tuhan janjikan adalah kita akan keluar sebagai pemenang. Amin. Jadi kalau belum selesai, ya, kalau kita masih terpuruk, itu belum selesai berarti. Kalau kita belum menang, itu belum selesai. Artinya seperti itu, Bapak Ibu. Hari ini saya ingin membagikan satu firman Tuhan ya, yang kalau dijadikan renungan, ini akan sangat menguatkan kita, Bapak Ibu. Ya, ini luar biasa. Tapi ini perlu perenungan. Ya, benar-benar perenungan. Saya rindu saya mengajak kita teman semua ya, membuka dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Ya. Ditampilkan ya ini ayatnya ya. Saya bacakan ya, kita renungkan bersama-sama ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus
yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ayat 20 perhatikan saudara. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ia, Yesus, sudah dipilih untuk menjadi penebus. Kapan waktunya? Sebelum dunia dijadikan. Artinya, sebelum Allah menciptakan bumi, ya, sebelum Allah menciptakan manusia, penebusan atas dosa manusia sudah disediakan oleh Tuhan. Kemudian saya merenung, apakah kalau begitu Allah yang sudah menentukan manusia untuk jatuh dalam dosa? Ada yang berani jawab? Kira-kira apakah Allah sengaja menciptakan manusia kemudian sengaja menjerumuskan Adam dan Hawa ke dalam dosa? Itu mustahil, betul nggak? Allah kita yang baik mustahil akan menjerumuskan manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi kenapa Allah sudah menetapkan ada penebusan? Jadi maksud Allah lewat firman ini mau mengajarkan apa kepada kita? Ini yang perlu jadikan perenungan. Ya. Ketika saya merenungkan dan saya mengambil sebuah kesimpulan. Ya, saudara mungkin bisa mengambil kesimpulan yang berbeda. Tapi saya mengambil kesimpulan bahwa Allah, yang pertama, Allah itu Maha Tahu. Ya. Kita semua percaya pasti Allah Maha Tahu. Jadi dia tahu ketika dia menciptakan manusia, dia tahu manusia itu akan jatuh ke dalam dosa. Tetapi yang kedua, saudara, saya menyimpulkan Allah sebetulnya selalu ingin memberikan yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Jadi ketika dia tahu manusia yang dia ciptakan akan mengalami kejatuhan, dia sudah siapkan jalan keluar. Dia sudah siapkan karya penebusan itu. Karena apa? Allah menginginkan kita sebagai ciptaannya hidup di dalam rancangan yang sudah dia buat dalam kehidupan kita. Rancangan-rancangan yang baik. Kalau Efesus 2 ayat 8, 9, 10 mengatakannya kita diselamatkan oleh kasih karunia karena iman. Jangan ada seorang pun yang membegahkan diri. Tetapi kemudian ayat 10 dikatakan Allah mau kita melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah dia persiapkan sebelumnya. Ya. Jadi ketika melewati pandemi, Bapak Ibu, ya, saya nggak takut. Kenapa? Karena saya tahu. Sekalipun saya harus menghadapi masalah, harus menghadapi pergumulan, harus menghadapi bahaya, Allah sudah menyiapkan apa yang saya perlukan untuk saya melewati semua itu. Amin? Sama seperti ini. Allah sudah menyiapkan. Sekalipun Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah sudah menyiapkan jalan keluar untuk manusia bisa menang atas kuasa dosa itu. Tapi seringkali ya kita terjebak oleh usaha-usaha manusia. Yang jelas-jelas di dalam firman Tuhan dikatakan manusia sudah gagal. Ketika Allah menyediakan hukum Taurat untuk ditaati oleh manusia, tidak ada satu manusia pun yang bisa. Mereka gagal berusaha memenuhi tuntutan hukum Taurat. Sehingga semua tuntutan Taurat dan perintahnya Tuhan hapus. Efesus 2 ayat 15. Dengan matinya sebagai manusia, dia telah menghapuskan seluruh tuntutan dan perintah-perintah hukum Taurat. Kenapa? Karena Allah ingin berikan yang terbaik. Dia tahu manusia lemah. Bagaimana caranya? Dia sediakan kurban yang namanya Yesus Kristus. Saudara mungkin pernah baca ya di dalam Alkitab. Ini sering digembar-gemborkan oleh Bapak Pendeta, ya. Hamba-hamba Tuhan juga banyak. Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kemudian disambung sama Bapak Pendeta. Jadi kita juga harus melayani. Jangan pengen dilayani. Betul apa betul? Hah? Separuh betul, Bapak Ibu. Separuh betul.
Ini kunci di sini ya. Saya merenungkan, Yesus datang untuk melayani. Pertanyaannya, Yesus datang untuk melayani siapa? Halo? Yesus datang untuk melayani siapa? Kita manusia bukan? Siapa di sini yang sudah mendapatkan pelayanan Yesus secara sempurna dalam hidupnya? Nah, semua kita sudah mendapatkan pelayanan, tetapi pelayanan apa yang sudah Yesus berikan kepada kita? Ini perlu kita renungkan, Bapak Ibu. Seringkali kita selalu berbicara tentang pelayanan, selalu berbicara tentang kita melayani. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mengerti, memahami bagaimana Yesus melayani saya. Apakah saya sudah menerima pelayanan Yesus sepenuhnya? Itu sangat penting. Karena kalau kita perhatikan ya, ada banyak hamba-hamba Tuhan hebat bahkan. Khotbah di mana-mana dipakai oleh Tuhan. Luar biasa hidupnya. Tetapi belum menerima pelayanan Kristus dalam hidupnya sepenuhnya. Banyak hamba Tuhan yang katanya menurut survei gitu ya, saya pernah baca, menurut survei hamba Tuhan yang senang pelihara dendam gitu ya. Bukan pelihara burung kayak Bapak Gembala ya. Saya juga suka pelihara burung, Saudara. Jadi bukan pelihara burung tapi pelihara dendam. Hamba Tuhan, gembala. Itu artinya kalau orang masih seperti itu, dia belum menerima pelayanan Kristus secara penuh. Karena saya percaya kalau seorang pribadi manusia sudah menerima karya pelayanan Kristus sepenuhnya di dalam hidupnya, tidak akan pernah memelihara dendam. Tidak akan hidup dalam kepahitan. Yuk kita baca ayatnya di dalam Lukas 14. Bukan Lukas 14. Lukas 4. Kok jadi ada belasnya ya? Itu yang di ini. Lukas 4 ya. Mulai ayat 18 dan 19. Nah, ini sebetulnya karya pelayanan Kristus kepada kita, Saudara. Lukas 4 ayat 18 ya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini ya garis besar pelayanan Kristus bagi manusia. Garis besarnya seperti itu. Dikatakan ya memberikan atau menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Kabar baik. Orang Kristen itu kalau dengar kabar baik itu terlalu biasa. Betul? Udah terlalu biasa, Saudara. Ya, kabar baik, Injil. Oh iya, Injil itu kabar baik. Tapi apakah kita sering merenungkan yang dimaksud kabar baik itu isinya apa gitu? Jangan cuma lihat kemasannya, judulnya doang. Ya, sampai pernah ada orang ya, kalau menilai sebuah buku jangan cuma dari judulnya, jangan cuma dari covernya. Pahami isinya. Ada apa di dalamnya? Kabar baik. Kabar baik seperti apa yang sudah kita terima? Apakah kita sudah menikmati kabar baik yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus? Ini luar biasa sebetulnya Bapak Ibu. Ya. Kabar baiknya ini luar biasa. Saya sering bertanya gitu ya. Sama orang-orang gitu, sama teman-teman kalau lagi ngobrol. Kita selalu bilang bahwa kita adalah orang percaya sama Tuhan. Terus saya sering tanya, beneran kamu percaya? Saya selalu bilang begitu, Saudara. Coba buka 1 Kolose 1 ayat 27. Siapa yang percaya dengan ayat ini? Halo? Semua percaya? Yakin? Nah. Kristus ada di
tengah-tengah kamu. Tapi seringkali kita itu seperti murid-murid Kristus, betul? Ya, karena kita juga sama murid Kristus ya. Tapi saya mau mengajak kita untuk menjadi lebih dari murid Kristus. Mau? Harus ya, kita harus mau ya lebih dari murid Kristus. Kenapa saya bilang katakan begini? Dikatakan di sini ini rahasia ini besar, saudara. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Seandainya, saya sering kali gitu berpikir gitu ya, seandainya Kristus itu hidup zaman kita sekarang. Terus ada pandemi COVID. Kira-kira kita perlu takut nggak? Perlu takut nggak? Seharusnya kita nggak perlu takut, betul? Kalau kita mengerti dan memahami siapa itu Kristus. Tapi seringkali sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Yesus, kita sama dengan rasul-rasul sebelum mereka juga mengalami pengenalan Kristus secara penuh. Sekali waktu kan ada cerita ya dalam Alkitab ya. Murid-murid disuruh nyebrang sama Tuhan Yesus. Di tengah jalan ditimbus perahunya ya diombang-ambing. Ketakutan mereka. Yesus jalan di air, mereka kira hantu. Tapi ketika Yesus bilang, ini aku. Nah, Petrus yang paling berani. Nah, saya ini kadang-kadang orangnya kayak Petrus, saudara. Ya, suka nantangin Tuhan. Ya. Tapi secara positif ya, kalau kita nantangin Tuhan itu nggak salah, saudara. Saya nggak haramkan untuk menantang Tuhan, tapi positif. Jangan nantangin Tuhan untuk nyeleneh, yang positif. Petrus itu kan dia kan sangat menggebu-gebu gitu terhadap Tuhan. Dia langsung, kalau itu betul kamu, kalau itu betul Tuhan, coba suruh aku jalan ke situ. Ada cerita begitu ya? Ya kata Yesus, jalan aja. Karena Yesus memang Tuhan, jalan. Akhirnya terjadilah keajaiban, betul? Petrus jalan di atas air. Takut. Terus juga ada peristiwa. Ketika Yesus ada di dalam perahu, terus ikut sama murid-murid gitu ya. Terjadi gelombang juga. Mereka udah ketakutan. Bahkan berpikir mau mati. Tapi Yesus dikatakan apa? Santai-santai aja tidur. Begitu. Yang mereka yang ketakutan langsung bangunin Tuhan Yesus. Bangun. Tuhan bangun gitu. Apakah kamu akan biarkan kami mati semua begini? Terus apa yang Yesus katakan? Kenapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu takut? Kemudian dia hardik badai itu. Dan langsung teduh. Jadi saya berpikir seandainya Kristus ada di tengah-tengah kita, apakah kita perlu takut? Jawabannya jelas, nggak usah takut. Nah, oleh karena itu, ya, kita harus percaya Kolose 1 ayat 27 ini. Yakinkan bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita. Dan dia tidak akan pernah membiarkan kita melewati masa-masa sulit tanpa penyertaan dia. Jadi intinya kalau kita percaya, yakin bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita, kita nggak usah takut. Karena dia adalah menjadi sumber pengharapan, dikatakan. Ya, pengharapan akan kemuliaan. Ini yang penting. Jadi bangun iman percaya kita, ya, dengan kebenaran-kebenaran firman. Saya mengajarkan kepada jemaat hanya satu yang kita butuhkan sebetulnya. Menikmati hadirat Tuhan setiap saat. Hanya itu yang kita perlukan, saudara. Ketika kita senantiasa ada dalam hadirat Tuhan, perlindungan Tuhan, pelayanan Kristus, yang dikatakan di sini memberitakan pembebasan kepada tawanan, penglihatan kepada orang buta, membebaskan orang-orang tertindas, dan menyampaikan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Ada banyak ayat-ayat firman Tuhan yang akan membuat iman kita semakin teguh. Dalam Roma dikatakan kita lebih dari pemenang. Kenapa? Sekalipun kita harus melewati lembah bayang-bayang maut,
Dikatakan di dalam Mazmur 23. Gadamu dan tongkatmu itu yang akan menjaga dan memelihara aku. Itu janji firman Tuhan. Jadi ketika kita mengalami masa-masa sulit, yang perlu kita lakukan adalah apa? Menikmati hadirat Tuhan setiap saat. Apa sih artinya menikmati hadirat Tuhan setiap saat? Kita ada di dalam perenungan firman Tuhan setiap waktu. Ya, selama pandemi ini saya jalan-jalan terus ke kebun, saudara. Saya betul-betul orang yang paling menikmati kali ya. Tapi istri saya juga, dia buka toko, ya. Tiap hari ketemu orang, nggak suka pakai masker tuh Bapak Ibu. Sampai orang-orang kadang-kadang kalau ngelihat kita gitu ya, ini orang mungkin rada-rada gitu gimana gitu ya. Tapi saya pernah mengalami satu peristiwa yang mungkin Bapak Ibu juga rada kalau saya cerita ini bisa memiliki pemikiran yang gimana gitu ya. Jadi sekali waktu awal-awal pandemi itu ceritanya semua orang kan wajib masker gitu ya. Terus pemerintah juga kan mengadakan aksi peduli lah gitu ya. Akhirnya kan bagi-bagi sembako gitu ya, bagi-bagi uang gitu untuk membantu gitu masyarakat ya. Saya sebetulnya sih tidak pernah minta. Tetapi karena kepala desa kita itu ya luar biasa lah gitu. Akhirnya saya pun dikasih begitu. Nah, pas waktu saya datang kan saya tahu kan harus pakai masker gitu. Saya datang ke desa untuk menerima bantuan itu. Ya, bantuan itu berupa uang, tunai dan sembako gitu ya. Nilai totalnya 600.000 begitu. Jadi saya ke sana, saya pakai masker. Pas kebetulan bareng sama teman yang nggak bawa masker. Ceritanya. Kan dipoto, setiap penerima tuh dipoto untuk laporan. Aduh, ini nggak bawa masker kata dia. Gimana? Saya tawarin, mau nggak pakai masker saya? Oh ya nggak apa-apa, daripada saya harus beli katanya harus pakai. Pakailah sama dia di Bali. Foto beres. Setelah dia beres foto, saya ambil pakai lagi sama saya, saudara. Difotolah saya juga untuk menerima itu. Nah, ini kejadian kan mungkin, wah ini orang nantangin Tuhan. Saya bukan nantangin Tuhan. Saya selalu berdasarkan kasih gitu. Tuhan, saya bukan sedang mencobai Tuhan. Tapi saya berdasarkan kasih yang Tuhan ajarkan. Saya percaya ketika kita melakukan segala sesuatu berdasarkan kasih, ada kuasa ilahi yang akan menjadi pelindung. Tapi ada yang lebih gila Bapak Ibu. Ya, saya ngobrol-ngobrol, ke bank itu aturannya harus pakai masker. Orang nggak punya masker mau ke bank, pinjam ke tukang parkir. Ketika ada seorang pinjam ke tukang parkir, Pak boleh saya pinjam masker? Boleh ke tukang parkirnya. Terus setelah orang itu mengembalikan, Bapak tahu nggak? Bapak adalah orang yang ke-20 yang pinjam masker saya. Tapi mereka sehat-sehat aja tuh Bapak Ibu. Ya, kita kadang-kadang saya kalau dengar kayak gitu, waduh kalau gitu kita yang mengatakan orang percaya sama Tuhan, percaya Allah kita kuasa begini-begini. Kok membiarkan diri dikuasai oleh rasa takut? Nah, ini perlu kita renungkan. Ya, perlu kita renungkan. Jadi jangan, ya, memang ada ayat, kita nggak boleh mencobai Tuhan. Betul ya? Saya juga setuju, kita tidak boleh mencobai Tuhan. Tetapi ada satu pengajaran penting ya yang Tuhan ajarkan kepada saya selama pandemi COVID ini. Apa? Bersandar kepada kasih Tuhan. Itu tadi. Bersandar kepada kasih Tuhan. Percaya. Sebelum jatuh ke dalam dosa, Tuhan udah sediain kok. Betul ya tadi ayatnya ya. Di 1 Petrus itu ya. Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah persiapkan penebusan. Artinya apa? Kesulitan apapun, masalah apapun yang ada di depan kita, Tuhan sudah sediakan jawaban, sudah sediakan jalan keluar. Untuk supaya kita tetap sebagai pemenang. Jadi kalau kita kalah, susah, berarti belum selesai. Itu belum akhirnya. Karena apa? Akhirnya kita akan selalu menjadi pemenang. Itu yang harus kita imani, Bapak Ibu. Ya. Dan ini yang saya ajarkan kepada jemaat di Bojong Lopang.
Nah, terus mungkin ada pertanyaan, kalau gitu jemaat Bojong Lopang terhindar dong dari yang namanya COVID? Enggak, ya. Enggak, saudara. Kalau di PCR sih mungkin semua itu 100% kena, saudara. Ya. Kalau di PCR. Tapi kami bersyukur. Kami tetap beribadah seperti biasa. Hidup kami normal seperti biasa. Karena kami percaya ada perlindungan, ada penyediaan ilahi. Yang memang kalau dipikir ya jauh melampaui gitu. Nah, dengan adanya keyakinan yang seperti ini, ya kita akan diberi ketenangan. Saya sedikit mau cerita. Saya juga minta maaf nih sama jemaat Hermon ya. Nggak ngundang waktu kami menikahkan anak kami yang pertama. Ya, tanggal 22 bulan 2 tahun 22. Karena terbatas, nah, gitu kan. Waktu itu kan zamannya begitu ya, terbatas. Jadi kami nggak bisa mengundang. Nah, ini ada sedikit cerita. Jadi mereka sudah mempersiapkan pernikahan mereka itu jauh-jauh hari. 1 tahun, saudara. Jadi anak saya di Pinang itu tanggal berapa yuk ya? Masih ingat nggak? Pokoknya bulannya bulan Februari lah. Tahun 21. Ya, anak saya di Pinang, dilamar. Setelah itu persiapanlah mereka tuh selama 1 tahun. Cari tempat, pakai WO gitu ceritanya. Pokoknya persiapan 1 tahun. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Seminggu menjelang hari H, anak saya harus masuk rumah sakit. Waktu itu Omikron ya, bukan Tante Mikron ya. Karena saya nggak tahu tantenya ada di mana gitu. Yang ada cuma omnya doang gitu ya. Omikron itu lagi naik-naik lagi gitu ya. Lagi naik-naik lagi. Makanya banyak juga yang diundang juga pada nggak mau datang ya. Jadi waktu Omikron naik kan tinggi. Kita semua udah khawatir mereka kena Omikron. Tapi puji Tuhan, ternyata ketika dicek ya di rumah sakit, jadi berdua, anak saya dengan calon kakak ipar, karena waktu itu belum nikah gitu ya, calon kakak ipar, dua-dua masuk rumah sakit. Nah, calon besan saya udah, waduh, gimana nih katanya, Cinke gimana nih? Saya bilang nggak usah takut, kita punya Bapak yang baik di surga, nggak akan membiarkan ya kita ya anak-anak kita yang sudah mempersiapkan masa pernikahan mereka gagal hanya karena sakit penyakit. Saya bilang, Tuhan akan buat semua indah pada waktunya. Tenang aja. Saya bilang. WO udah takut. Apa perlu kita undur? Gak usah. Nanti takutnya Iren kan lemah gitu ya. Karena DBD ya waktu itu ya Mi. DBD kenanya. Kan harus diinfus gitu. Takutnya kan masih lemah badannya kondisinya. Terus atau gini. Acara tetap berjalan sesuai jadwal. Tapi pestanya gak usah makan di tempat. Jadi langsung dibungkus bawa pulang. Nggak usah, kata saya. Udah, pokoknya sesuai dengan yang direncanain aja, jalan. Kalau nanti Tuhan berkehendak lain, ya kita tetap berserah sama Tuhan dan tetap bersyukur. Oh gitu ya, Pi? Iya. Jadi kalau nanti WO bilang gini, bilang aja kalau Iren kuat. Puji Tuhan, Bapak Ibu. 3 hari sebelum hari H, anak saya keluar. Karena nggak terlalu parah gitu DBD-nya. Atau mungkin pas waktu dia masuk, dia udah masa pemulihan. Kakak iparnya 1 hari apa pada hari H ya? Lupa. 1 hari sebelum hari H baru keluar. Seringkali iman membutuhkan Nah, itu Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan persoalan masalah, jangan lupa kita punya Tuhan. Jadi ini mah cuma ujian doang. Harus yakin kayak anak SD, SMP, SMA sekarang. Jadi penyediaan Tuhan jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Paulus dalam Korintus mengatakan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah kita lihat dengan mata, kita tidak pernah dengar. Itu yang Tuhan sediakan untuk orang-orang percaya. Amin. Kenapa? Allah kita itu Allah yang sangat luar biasa baiknya. Belas kasihnya, kemurahannya tidak pernah bisa kita pikirkan.
Oleh karena itu kita perlu bersyukur dan terus menggali sebetulnya. Apa aja sih sebetulnya sudah Tuhan sediakan untuk kita? Jadi kalau kita takut, cari ayat-ayat tentang ketakutan. Kita khawatir, kita cari ayat-ayat tentang khawatir. Kita menghadapi masalah apapun, cari. Kembali ke firman Tuhan. Jadi jangan cari jawaban di luar. Jangan cari jawaban 5M. Tapi cari jawaban 1M saja. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini diberkati. Kami mengaturkan terima kasih atas pelayanan daripada hambanya Bapak Pendeta Muda Insinyur Irwan Chandra dari GBIS Kerajaan Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bangkit bersama-sama. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu, Engkau sudah menyertai ibadah kami dari permulaan sampai dengan selesainya. Tuhan sudah memakai semua anak-anak-Mu ya Tuhan, yang melayani di dalam ibadah onsite di Hermon ini ya Bapa. Tuhan pakai kami semua, para pelayan-Mu ya Tuhan, dan juga hamba-Mu ya Tuhan yang telah Engkau utus untuk boleh memberitakan kabar sukacita bagi kami semua, dan kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan memakai hamba-hamba-Mu ya Tuhan, untuk kami terus berjuang dalam kehidupan ini ya Tuhan, untuk selalu memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Memberitakan kabar sukacita, damai sejahtera boleh melimpah di dalam kehidupan kami jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu satu persatu, rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang. Tuhan limpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bagi anak cucu kami juga yang sekolah maupun yang sudah meniti karir, mereka semua ya Tuhan boleh berhasil di dalam setiap apa yang mereka lakukan karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan yang mungkin terganggu kesehatannya. Kiranya Tuhan sendiri yang menjamahnya, memberikan kesembuhan dan pemulihan. Mungkin ada di antara kami juga yang mengalami masalah persoalan. Tuhan kiranya lewat kebenaran firman Tuhan, kami boleh dibangkitkan, kami boleh dikuatkan iman kami ya Tuhan. Untuk kami selalu percaya akan pertolongan Tuhan. Bahkan sekalipun kami mungkin ada di dalam kekurangan secara finansial, Engkau Maha tahu. Tuhan mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Tuhan menolong Bapak Presiden Jokowi, Gubernur, Wali Kota, bahkan sampai yang terendah ya Tuhan. Kami semua boleh mengelola negara ini ya Tuhan dengan takut kepada Tuhan, sehingga Tuhan sendiri yang memberkati bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan, untuk mereka juga boleh mengenal akan kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka boleh menerima keselamatan yang daripada-Mu. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Sebentar sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Tuhan akan menyertai di dalam perjalanan. Tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Semoga Allah sumber damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat untuk menantikan hari Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua oleh hari ini bahkan sampai Maranatha. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Mari kita nyanyikan pujian, nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan.